Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Coba kita pahami di sini. 3 bilangan genap berurutan, ada angka-angka genap, bilangan-bilangan genap, tapi harus urutan. Yang genap itu kan banyak ya, ada 2, ada 10, ada 12, ada 50 gitu. Cuman dia mintanya berurutan. Berarti kalau berurutan, angka genap positif yang paling kecil ya 2 kan. Berarti 2, terus lanjut 4 gitu kan ya. 6, 8 gitu kan, itu genap kan. 10 dan seterusnya. Nah, tapi dipintanya kalau dijumlahkan ini harus jadi 60. Tapi hanya 3, katanya minta 3. 3 bilangan yang genap itu hanya 3. Bisa jadi 60 nggak? Coba kita ambil nih. 2, 4, 6. Kalau 2, 4, 6 kita jumlahkan emang sudah udah berurutan ya. Udah berurutan 2, 4, 6. Tapi pas dijumlahin nggak nyampe 60, jauh. Atau misalkan kita sorry, ini 12. Berarti kalau misalkan nih, Kak, aku mau pakai yang ini nih, boleh 8, 10, 12. Nggak akan nyampe itu 60. Coba 8 tambah 10 tambah 12 itu hanya nyampe 30. Nah, gimana sih biar nyampe 60? Ya, berarti kan mau tidak mau mungkin kalau caranya manual, ngetes aja. Kak, aku mau 30, 30, 30. Nggak, 20, 20, 20, Kak. Misalkan 20, 20, 20. 20, iya betul, 20 tambah 20 tambah 20, 60. Tapi kan dia minta berurutan, ini mah bukan berurutan, tapi dia malah berulang. Nah, gimana caranya? Logikanya berarti tambahin ke sini 2, ya enggak? Tambahin ke sini 2, berarti di sini harus ada yang berkurang dong. Kalau nanti ini ditambah jadi 22, ini 20, ini 20, jadinya bukan 60, malah 62 dong. Nah, berarti harus dikurangin di sini. Ya enggak? Ini berarti 20, ini 22, ini berkurangnya adalah, nah caranya gimana? Ini tadi pas karena ketebak langsung sama kita. Oh, 60 mah tinggal bagi aja. Berarti gini, kalau 60 bisa kita data seperti ini. Jangan gitu ya. 60, angka 60 karena dia mintanya 3 bilangan yang berurutan, berarti 60 kita bagi 3 dulu nih. 60 dibagi dengan 3. 60 dibagi dengan 3 hasilnya 20. Karena dia mintanya 3 berurutan, kita simpan yang 20-nya di tengah-tengah. Nah, 20 di tengah-tengah ini jadi kan patokan. Berarti angka berurutan yang genap setelah 20 pasti di sini 22. Jangan 24 dulu dong. Masa loncat gitu kan. Berarti kalau di sini udah 20, ini sudah 22, pasti di sini angka sebelumnya kan. Ini pasti 18. Nah, ini udah urutan 18, 20, 22. Coba dihitung, ini pasti pas 60. Nah, logikanya dengan yang tadi di sini, kan 20, 20, 20 itu angkanya sama. Sama saja sebenarnya. Angka 20, ini tadi kalau 20 awalnya, ini kan 20. Sebenarnya yang dari sini 20, yang dari sini 2-nya dipindahkan ke sini saja. Jadinya 22 gitu. Oke, jadi angka urutannya adalah 18, 20, dan 22. Itu soal nomor 3. Coba kita cek lagi deh soal nomor 4. Biasanya kalau lebih banyak soal kita bisa lebih paham. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. Nah, ini juga sama. Minta juga ada 3 angka bilangan berurutan, tapi genap lagi. Berarti genap masih sama kayak gitu tadi ya. Berarti 150, coba kita bagi 3 deh, karena dia mintanya 3 kan angkanya, bilangannya. Berarti 150 dibagi dengan 3, dapatnya 50 kan? Ini kita simpan yang di tengah-tengah aja. Nanti kan kalau angkanya tidak berurutan kan ya pasti 50, 50 ya enggak? Nah, tapi karena dia berurutan pasti ada yang naik, ada yang turun di antara 50. Berarti di sini kita tambahin 2, 50-nya yang ini awalnya gini nih. Biar lebih paham deh. Itu kan? Tapi kan bilangnya ini berurutan, nggak boleh berulang. Kalau ini berulang. Nah, gitu ya. Berarti biar tidak berulang, setelah 50 yang tengah, berarti ini kita hapus dong, tambahin aja setelah 50 kan 52. Ini kalau dijumlahkan semua angka ini
152 dong, berarti ini juga masih belum berurutan yang ini. Nah, dengan ini berarti yang ini dikurangkan aja. Angka di bawah 50 ya pasti 48. Selesai. 48 ditambah 50 ditambah 52 hasilnya pas 150 dan berurutan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor ada tukang mie ayam. Temukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 315. Nah, ini dia minta sama angkanya juga yang berurutannya ada 3, tapi dia mintanya ganjil. Berarti ganjil kita bedakan dong dengan yang tadi. Kalau ganjil bilangan bulat ganjil positif, berarti kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi dia mintanya 315. Kak, aku kalau ngambil yang ini doang nggak akan bisa, Kak. Ya iyalah, ini kan jauh. Kalau 315 jauh sekali kan urutan angkanya. Nah, sama caranya tadi. Berarti 315 itu kalau kita bagi 3, sama nggak? 315. Kalau kita bagi 3, salah. Kita bagi 3, sama dengan berapa tuh 315 dibagi 3? 105. Ya, 105 ya. Semuanya 105 nih. Ini 105, ini 105, ini juga pasti 105. Nah, ini kalau ketiga-tiganya dijumlahin 105 nih. Tapi masalahnya dia mintanya berurutan. Berarti kalau berurutan ya berarti angkanya ada yang naik atau turun gitu kan. Berarti 105 di sini, ini patokannya aja tengah-tengahnya. Berarti yang di sini harus kita tambahin biar ganjil lagi. Setelah 105 berarti 107. 105, 106, 107. Berarti ini 107. Berarti dari 105 ke 107 itu nambahnya 2 angka. Berarti kalau nambahnya 2 angka, berarti nanti angka di sini juga jadi nambah dong. Nah, makanya harus ada yang dikurangin 1 yang ini. Harus dikurangin ini. Angka ini kurangin berapa? Ya, kurangin ganjilnya. Berarti dari 105, dari 105 ini kita kurangkan atau di bawah 105 yang ganjil ya berarti 103. Pas kan, dikurangin 2 jadinya 103, ini tadi ditambahin 2 jadinya 105. Nah, jadi angka-angka yang berurutannya 103, 105, 107. Ini kalau dijumlahkan pasti pas jadinya 315. Itu soal nomor 5. Salah ini ya, harusnya ini 6. Ini soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini coba lihat. Dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil? Dia minta 3 bilangan ganjil berurutan, jumlahnya sama dengan 12.000. Angkanya ganjil. Tapi kalau dijumlahin jadi 12.000, bisa nggak? Coba kita cek. Tapi nanti setelah kita cek baru ya cara cepatnya ya. Logikanya bukan cara cepatnya. 12.000 ini kalau kakak bagi 3 itu nilainya adalah gimana ya? 400 ya. Nah, ini 400. Bagi 3 kan 400. 4.000. Nggak mungkin dong kita ini 4.000 yang dipakai, kenapa? Karena yang dipintanya kan ganjil. Berarti ini mau tidak mau berarti dia 4.001. Nah, kalau 4.001 berarti yang di sini nggak boleh di atas 4.000 dong angkanya. Nggak boleh di pas 4.000, harus di atasnya. Berarti tambahin ganjilnya 4.003. Ya enggak? Berarti yang di sini kita kurangkan lagi 4.000 ya. 4.001 ini kita kurangkan 3 berarti 3.999. Nah, ini angka ganjilnya. Tapi coba kalau kita jumlahkan, pas nggak jadi 12.000? Ketiga angka ini. Kalau kita jumlahkan ini tidak akan pas. Ujungnya saja coba kita lihat. 3 ditambah 1 ditambah ini 9, dia nggak akan jadi 0. Karena angka ganjil kalau dijumlahkan nggak akan jadi 0 ujungnya. Angka ganjil misalkan 1 tambah berapa, misalkan ada 3, 1 tambah 1 tambah 1 nggak akan jadi 10 ujungnya. Paling dekat. Atau 3 tambah 3 tambah 3
nggak akan jadi 10 gitu kan. Nah, makanya ini nggak akan bisa. Ini kalau dijumlahin totalnya adalah 12.003. Nah, ini nggak akan pas. Ini nggak akan ketemu sampai kapanpun. Nah, sebenarnya kita tanpa menghitung ini juga nggak akan bisa. Kenapa? Karena ini kan nilainya 12.000. Ya, sedangkan kita mau bagi 3. Angka mana sih kalau yang ada 3? Angka mana yang kalau dijumlahin 3 kali ganjil bisa jadi kelipatan 10? Ujungnya 10 atau 100 kan, 100 kan ujungnya juga 0, 1000 juga angkanya juga ujungnya 0. Nah, nggak akan bisa. Angka 3, 3 tambah 3 tambah 3 nggak akan jadi 10, nggak akan jadi 100. Angka 5, 5 tambah 5 tambah 5 nggak akan jadi 100, nggak akan jadi 10. 5 tambah 5 itu jadi 10 kak, iya 2 kali. Kan kita mintanya 3 kali, kalau 3 kali jadinya ya 15, nggak akan sampai. Nah, itu kenapa soal ini berarti tidak akan bisa dicari atau tidak akan ada jawaban 3 bilangan ganjil berurutan, nggak akan bisa. Mungkin lain soal kalau dia genap. Ya, kalau genap mungkin bisa nanti caranya. Tinggal pakai rumus yang ini tadi, nomor 3 dan nomor. Nah, itu soal-soal yang akan kita bahas. Nomor 6 beres yang di sini. Nomor 6 beres ya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 7 ya. Pada soal nomor 7 ini, kita lihat di situ ada pola suatu kolam. Kolam 1, kolam 2, dan kolam 3. Masing-masing kolam ada 2 warna. Ada ubinnya ya, ada ubin putih dan ubin biru. Nah, kalau kita lihat di situ, kita data saja nih lebih baik. Kolam 1, eh, ubinnya yang biru ada 1, sedangkan yang ubin yang putihnya itu ada 8. Kolam yang kedua ubinnya yang birunya ada 4, yang putihnya ada 12. Kolam ketiga kita lihat di situ ubin birunya itu ada 9 dan ubin putihnya itu ada 16 ya. Jadi bisa kita ganti kolam 1 sebagai suku ke-1, kolom kedua itu suku kedua, kolom ketiga itu suku ketiga. Kalau kita data tabelnya biar lebih gampang melihat polanya. Nah, ini kakak bikin tabelnya ya. Jadi kalau kita tulis di sini suku pertama tadi, ini untuk U1 ya. Ini urutan yang pertama nih. Suku pertama U ke-1. Untuk yang biru itu warnanya untuk kolam yang pertama itu ada 1. Itu kan ya. Yang putihnya itu ada 8. Untuk yang suku yang kedua, ini untuk suku yang kedua. Suku yang kedua itu birunya atau boleh deh. Ini kan ada 3 ya, jadi yang birunya itu ada 1, ada 4. Suku ketiganya itu bisa kita lihat pada kolom ketiga ada 9. Sedangkan yang putihnya itu ada 8 pada kolom 1, ada 12 pada kolom 2, dan ada 16 pada kolom ketiga. Nah, dari sini nanti harus kita tentukan rumus untuk pola-polanya itu. Jadi memudahkan kita nanti kalau ditanya suku kesekian misalkan, atau suku ke N. Berarti kalau suku ke N, nanti hasilnya berapa nih, gitu ya. Coba kita lihat yang untuk warna biru dulu, yang ubin yang warna biru. 1, 4, 9. Kalau kita lihat itu rumus polanya bisa, ini kan hasil dari pangkat 2 ya, atau kuadrat. Ini bisa didapat dari 1 pangkat 2 gitu kan ya. Yang 4 ini didapat dari 2 pangkat 2. Yang 9 ini didapat dari 3 pangkat 2 juga. Nah, kita lihat di sini. Untuk suku ke-1 ternyata ininya 1. Untuk suku kedua ininya juga 2. Suku ketiga ininya juga 3. Berarti logikanya kalau nanti suku ke N, nah di sininya juga pasti N pangkat 2. Kita nggak tahu titik-titik di sini berapa, tergantung suku keberapanya. Kalau nanti UN-nya ini suku 10, suku ke-10, berarti nanti di sini di rumusnya adalah 10 pangkat 2, otomatis di sini jawabannya adalah 100 ya di sini. Itu tinggal diganti. Nah, untuk yang putih gimana? Rumus polanya.
Rumus polanya silakan. Kalau kalian kepikir rumus yang lain tidak apa-apa, tapi nanti harus berlaku untuk yang 8, untuk yang 12, untuk yang 16 itu rumusnya harus berlaku semua. Nah, coba kita suku yang pertama yang 8. Rumusnya itu 4 kita kali dengan 1 ditambah dengan 4. Jawabannya betul 8 kan ya? 4 kali 1, 4 ditambah 4, 8. Nah, yang 12 coba kita ganti. Tapi tetap sama seperti soal-soal sebelumnya, ada angka yang tetap, ada angka yang berubah ya. Ini misalkan tetap ini 4 nih. Kita kalikan dengan 2. Berarti yang di sini nanti yang berubahnya. Nih, 2 nanti kalau lanjutan mungkin 3 ya. Berarti 4 kali 2, 8. 8 ditambah 4, betul nggak 12? Betul ya, 12. Nah, coba. Jadi kalau kita ikutkan sampai ke bawah, jadi bisa begini dong, 4 dikali dengan 3 ya. Nah, itu polanya berubah. Tadi 1, 2, ini 3. 4 kali 3 itu adalah 12. 12 kalau kita tambah 4, berarti 16. Nah, berarti rumus ini bisa kita pakai nih. Rumus yang suku pertama untuk 8, suku kedua, dan suku ketiga untuk yang 16. Jadi, kalau nanti kita UN sekian, ini kan nih, kita lihat contohnya deh, suku ketiga. Suku ketiga di sininya juga 3. Di sininya juga 3. Nah, jadi berarti di sini juga boleh dong. Kalau ini UN, ininya N. Jadi nanti di sini bisa kita rubah juga rumusnya. 4 dikali dengan N, kita tambahkan dengan 4. Nah, pertanyaannya yang di soal ini, berapa banyak ubin warna putih katanya. Warna putih jika ubin warna birunya itu ada 10.000. Nah, ini soal ini ya, yang A ini. Nih, 10.000 ubin warna birunya. Nah, putihnya berapa nanti? Berarti kita cari dulu di sini. N-nya kita harus cari. Carinya gimana? Itu nilai 10.000-nya di sini ya, berarti itu warna biru ya. Nah, ini untuk yang ini. Untuk yang kotak yang bolong ini nih. Itu jawabannya 10.000. 10.000 sama dengan N keberapa 10.000 itu untuk suku yang keberapa. Gitu. Kalian sudah paham, ini pangkat 2, berarti kalau untuk mendapatkan hasilnya, pangkat 2-nya hilang, kita akarkan. Kita kakak balik dulu ya. N pangkat 2 kan 10.000. Nah, untuk mendapatkan N-nya, ini kita akarkan 10.000 ini. Akar 10.000 itu adalah 100. Berarti itu N-nya 100. Jadi kalau N-nya 100, kita kembali lagi ke rumus ini tadi. Berarti UN-nya juga adalah U ke 100. Jadi kalau sukunya ke 100, kita bisa hitung di sini dong. Untuk yang N-nya 100. Nah, jadi berapa suku ubin yang warna putih? Jadi ubin yang warna putih adalah 4 dikali 100 baru ditambahkan dengan 4. Sama dengan 4 kali 100 adalah 400 ditambah dengan 4 jadinya adalah 404. Nah, itu cara menghitungnya. Oke. Coba gimana kalau misalkan nanti yang pertanyaan yang B? Putihnya berapa? Jika ubin warna birunya 900. Sama kita pakai rumus yang ini tadi. Nah, jadi kalau kita hitung 900, berarti N-nya pangkat 2-nya ini ya, N pangkat 2. Jadi N-nya berapa nih kalau hasilnya 900? Jadi akarnya 900, ini akarnya ini ada 900. Jadi N-nya adalah 30. Nah, kalau berarti yang 30, tinggal kita cari ubinnya. Berapa untuk yang warna putih? Rumus putih tadi kan ini kan, rumus yang
apa namanya, untuk pola yang putih. Jadi kita gantikan di sini untuk yang putih sama dengan 4 dikali dengan 30 ditambahkan dengan 4 sama dengan 4 kali 30 adalah 120. 120 ditambah 4 jadi 124. Nah, ini jawabannya. Itu pertanyaannya adalah berapa banyak yang putih jika diketahui ubin yang biru. Gimana kalau kita dibalik soalnya? Nah, pertanyaannya di situ berapa katanya jumlah ubin yang warna biru jika ubin putihnya 808. Nah, berarti kita pakai rumusnya itu adalah pertama pakai rumus yang ubin putih dulu. Rumusnya yang ini, masih yang ini tadi ya. Nih. Tapi nilainya sudah dapat 808 didapat dari rumus yang ini tadi, yang putih ya, yang ini nih. 4 dikali dengan N, kita kan belum tahu ini suku keberapa, ditambah dengan 4. Kita kan tujuannya mencari N-nya. Kalau N-nya sudah ketemu, nanti bisa kita masukkan ke rumus yang untuk suku untuk pola yang biru ini. Nih, yang N pangkat 2 ini tadi ya. Nih. Jadi kita hitung nih lanjutan. 808 sama dengan, ini bisa kita kali loh, 4 dikali 8 memudahkan jadinya 4 kali 8, 4 kali N ini adalah 4N ditambah dengan 4. Langkahnya selanjutnya adalah 4 ini kan operasinya penjumlahan. Kalau kita pindah ruaskan jadinya pengurangan ya. 808 dikurangkan dengan 4. Sebelah kanannya tinggal 4N. Berarti yang ini adalah 804 sama dengan ini 4N. Jadi nilai N-nya sama dengan 804 dibagi dengan 4. Berarti di sini adalah N-nya 201. Ini baru N-nya saja. Kan yang ditanya berapa banyak ubin warna birunya. Berarti kita masukkan ke rumus yang biru tadi. Rumus untuk suku untuk ubin yang biru. N pangkat 2 kan ya? Nah, ini tadi rumusnya, lihat di tabel itu. Jadi, N pangkat 2, N-nya kita ganti dengan 201 dipangkatkan 2. Kita kalikan, berarti 201 dikali 201 hasilnya adalah 40.401. Jadi ini banyak ubin birunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, maksudnya apa sih pertanyaan ini? Angka satuan itu dari mananya? Berarti itu maksudnya adalah 3 pangkat 100. Nanti kita hitung dulu hasilnya berapa nih. Seperti kayak gini. 3 pangkat berapa ya? Misalkan 10 pangkat, yang lebih gampang aja ya, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kan 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 1000. Nah, angka satuan, yang satuan ini maksudnya angka satuan itu kita lihat yang ujungnya ini angka berapa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tapi soal ini coba kita lihat 3 pangkat 100. Nah, mungkin kan kita hitung 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 100 kali. Kita menggunakan kalkulator pun mungkin akan susah ya. Nah, gimana caranya? Kalau soal sudah dibuat pasti ada pola. Coba kita hitung dulu. 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 3 pangkat 3 jawabannya kan 27 ya. Berarti itu ujungnya adalah 7. Kan yang kita pinta hanya ujungnya saja angka satuan. Nih, kalau kita data, nih coba kalian lihat di situ. Ini yang 3 pangkat 1. 3 hasilnya. Yang kita butuhkan hanya ujungnya saja ya. Nih, ujungnya 3. 3 pangkat 2, 9. Ujungnya 9. 3 pangkat 3, 27 hasilnya. Yang kita butuhkan hanya ujungnya saja 7.
3 pangkat 4, hasilnya itu 81, dan kita butuhkan hanya ujungnya saja 1. Ternyata kita teruskan di sini 3 pangkat 5, hasilnya 243, ini 3 ujungnya. 3 pangkat 6, 729 ya, ujungnya 9. Yang ini 3 pangkat 7, 2187, pangkatnya 7. Ujungnya 7 satuannya. Kalau kita lihat ini polanya berulang. Berulangnya hanya sampai 3, 9, 7, 1. Nah, berarti ini cuma berulangnya sampai sini saja. Di sini dia mengulang lagi, 3, 9, 7. Ini pasti di sini ujungnya nanti 1. Silakan kalian hitung sendiri, buktikan. 3 pangkat 8 berarti nanti di sini. Boleh kalian pakai kalkulator hitung, coba. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 8 kali, pasti ujungnya 1 lagi. Nah, kalau kita lihat berarti polanya itu selalu berulang setelah 4 langkah. Jadi kalau misalkan nanti yang suku kelima, ini anggap suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya ya. Jadi suku kelima mulai lagi nanti dia. Pangkat kelima itu mulai lagi dari sini, 3, 6 di sini, 7 di sini. Ini 9 ya. Sesuai dengan ini tadi tabel ya. Nah, yang pangkatnya 8 pasti ujungnya 1. Gitu kan, berulang 4. Berarti nanti kalau misalkan pangkatnya 9, berarti 9 balik lagi ke sini, 3 lagi. 10 ke sini lagi. 11 ke sini lagi, ujungnya pasti 7. 12 pasti ujungnya 1. Nah, kalau 100 gimana? Kalau menghitung 100, tinggal kita, karena ini kelipatannya berulangnya 4, tinggal kita bagi saja. 100 kita bagi dengan 4. Dapatnya 25 ya. Nah, kita lihat. Bukan urutan ke 25 kalian lihat ke sini. Ke yang pola ini tadi bukan. Tapi hasilnya 25, sisanya kan nggak ada ya. Sisanya itu adalah 0, berarti kalau dia 0 berarti balik lagi ke atas, bukan balik ke atas, dia ada di posisi yang terakhir di sini. Nah, kalau nanti ada sisanya 1 berarti ada di sini nanti 1, 2, 3, 4. Ini ya, 4 ini kita ambilnya yang keempat, yang sisa, yang nggak ada sisanya. Gitu ya. Berarti kalau yang pangkat 100 itu adalah ujungnya adalah 0. Karena sisanya 0, jadi kita ambilnya yang urutan yang terakhir ini. Tuh, jadinya di sini ya. Jadi hasilnya adalah angka satuannya 1. Nah, kalau misalkan yang untuk soal lain, ini kakak hapus dulu. Ada soal lain nih, misal, berapa angka satuan 3 pangkat 25? Nah, kita lihat yang 25-nya. Berarti kita bagi aja, polanya tadi sama kan? Jadi 25 kita bagi dengan 4, itu dapatnya 6 kan ya? 24 kan? Itu hasilnya kan 24 ya kalau dikalikan 4 kali 6. Nah, sisanya berarti berapa sih? Sisanya 1 dong. Kalau sisanya 1, berarti ada urutan di sini. Ini urutan yang ke sini, ini 1. Nah, berarti angka satuannya adalah 3. Sorry ya, yang ini tadi belum ditulis. Ini angka satuannya adalah 1. Gitu ya cara menghitungnya. Nanti silakan kalau kalian ketemu soal yang lain, Kak, berarti kalau ini nanti 3 pangkat 1000, soalnya boleh. Nanti kalian tinggal 1000-nya nanti dibagi dengan 4, sisanya ada berapa? Nanti kalau sisanya 1 ya di sini jawabannya, sisanya 2 berarti yang di sini, ini sisanya yang 3. Ini yang tidak ada sisa, mana ada sisa 4, kan emang dibagi 4, makanya ini untuk urutan yang 0.